Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Guys, pernah gak sih lu dengar kalimat kalau nggak bisa dijajah dengan perang, ya dijajah pakai utang? Nah, banyak negara sekarang mulai ngerasain hal itu. Dan salah satu negara yang sering dituduh pakai strategi ini adalah negara Cina. Negara dengan ambisi ekonomi terbesar di dunia. Dan di video kali ini, gue bakal bahas gimana strategi Cina ngasih pinjaman. Tapi yang ujung-ujungnya bikin negara lain kehilangan aset penting. Contohnya kayak negara Sri Lanka. Dan sedikit tentang negara Indonesia. Pokoknya simak videonya sampai habis dan langsung aja yuk kita bahas. Jadi guys, Cina itu punya program raksasa bernama Belt and Road Initiative. Proyek ambisius yang membangun jalan, pelabuhan, kereta cepat, sampai pembangkit listrik. Bahkan di negara-negara yang ekonominya lagi seret. Tawaran utangnya seringkali menggiurkan. Bunga rendah, proses cepat, proyek langsung jalan. Tapi di balik itu ada yang disebut banyak analis sebagai debt trap diplomasi atau diplomasi jebakan utang. Intinya, kalau negara peminjam gagal bayar, aset penting bisa jatuh ke tangan Cina. Dan itu bukan cuma teori konspirasi. Contohnya di negara Sri Lanka, hal ini beneran kejadian. Jadi awal ceritanya, Sri Lanka itu pengen bangun pelabuhan modern bernama Hambantota Port. Nah, masalahnya mereka nggak punya dana. Lalu datanglah Cina dengan tawaran menarik nih, ngasih utang besar untuk bangun pelabuhan impian itu. Tapi apa yang terjadi? Pelabuhan itu ternyata tidak menguntungkan. Kapal jarang datang dan negara makin kesulitan buat bayar utang. Nah, karena gagal bayar, Sri Lanka akhirnya menyerahkan pelabuhan Hambantota ke Cina untuk disewa selama 99 tahun. Bayangin aja, hampir 1 abad guys. Pelabuhan strategis yang seharusnya milik negara sendiri, kini dikuasai perusahaan dari negara lain. Itulah contoh paling terkenal tentang bagaimana hutang bisa berubah menjadi kekuatan geopolitik. Dan Sri Lanka bukan satu-satunya negara yang merasa ketarik masuk terlalu dalam. Di Afrika dan beberapa negara mulai khawatir bandara dan pelabuhan mereka bisa bernasib sama. Kemudian di Pakistan ada proyek CPAC yang bikin beban ekonominya makin berat. Dan beberapa negara Asia Tenggara mulai menuntut renegosiasi utang. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia juga bisa kena efek yang sama? Saat ini, Indonesia punya utang yang cukup besar ke Cina, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek energi. Jumlahnya emang gak sebesar negara-negara Afrika atau Sri Lanka, tapi tetap aja, ketergantungan pada satu negara itu ibarat memegang bara panas. Kalau jatuh, kita yang kebakar. Dan bedanya, Indonesia masih punya ekonomi yang lebih kuat. Cadangan devisa lebih stabil dan bisa negosiasi ulang kalau ada masalah. Tapi tetap aja kita harus belajar dari kasus Sri Lanka. Utang itu bukan masalah. Yang bahaya adalah ketergantungan tanpa kontrol. Dunia itu sekarang udah berubah. Perang sekarang nggak lagi pakai senjata. Kadang cukup dengan pena dan tumpukan kertas perjanjian. Dan Cina berhasil membuktikan bahwa kekuatan ekonomi bisa lebih mematikan daripada kekuatan militer. Pertanyaannya, apakah negara-negara lain siap menghadapi permainan ini? Dan Indonesia haruskah kita waspada? Yang pasti iya, selama ini kita masih butuh utang. Kita harus cerdas memilih siapa yang memegang tali kendali. Nah guys, dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.